welcome to my channel. Salam sehat, salam covid. Yang pertama kali mampir ke channel ini jangan lupa subscribe, like, dan komen. Free edukasi, info, dan fisikal saham kripto your wajib. See you at my channel. Hai, kembali lagi di channel saya Herman Osun, teman-teman. Pertama kali hadir, jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Bisa teman-teman yang suka kripto bisa subscribe channel saya Herman Osun, teman-teman bisa follow, nanti bisa lihat berita baru atau apa dari sini ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman yang bermain dengan forex atau future, teman-teman bisa add di Twitter saya di @princeoswin ya teman-teman. Baru saya belakangan ini saya update ya bahwa kalau teman-teman yang bermain di gold, teman-teman bermain di Bitcoin, teman-teman bermain dengan euro, nah teman-teman saya akan update di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman yang bermain atau trading saham, teman-teman bisa IG saya di Herman_Oswin. Di story-nya saya kadang suka bagi signal gratis untuk saham ya teman-teman ya. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya Herman Oswin. Nah, di akhir bulan ini di tanggal 30 teman-teman, ya bagi teman-teman yang sudah ada liburan, sudah pergi ke liburan, holiday ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang lagi nggak pergi kemana-mana nih, teman-teman bisa cek market, teman-teman lagi bisa trading. Nah, hari ini kita kalau lihat dari indeks teman-teman, di tanggal 30 April ini, indeks di Fear and Greed adalah dengan indikator 20 ya teman-teman ya, extreme fear ya, karena menunggu keputusan The Fed yang nanti di Mei, kemudian ketidakpastian, jadi membuat para retail nih kita ini takut ya. Nah, tapi kalau kita lihat kabar baik ya teman-teman ya. Nah, kita kalau baca di IDN Times ya bahwa El Salvador kan negara pertama yang mengadopsi Bitcoin, kemudian disusul Afrika Tengah ya teman-teman. Afrika Tengah sudah sah ya, nanti disusul juga Panama. Nah, Afrika Tengah sah melegalkan Bitcoin sebagai mata uang resmi di negaranya ini. Terus dia menjadi negara pertama di Afrika ya teman-teman yang melegalkan peraturan secara Bitcoin ya. Yang kedua kan kalau secara global itu setelah El Salvador, Afrika, dan terakhir nanti ini Panama ya teman-teman. Dan di sini undang-undang Bitcoin yang diusul berisi tentang penerimaan kripto. Jadi sebagai alat pembayaran yang sah, cara pembayaran yang sah di negara Afrika Tengah ini. Kemudian selain itu, negara ini juga mau membayangkan perkembangan dan kinerja ekonomi lebih baik dengan adopsi kripto. Jadi dia juga kenapa dia berpikir untuk supaya kinerja ekonominya lebih baik dengan adopsi kripto, dan juga dengan tingginya tingkat adopsi Bitcoin ini, maka dia mengubah infrastruktur negara dia yang memungkinkan Afrika Tengah untuk menerapkan teknologi blockchain-nya di berbagai sektor ya. Jadi dia di Afrika Tengah ini memanfaatkan smart contract dalam berbagai kasus sehingga untuk mempercepat dan menurunkan biaya pemrosesan mendasar. Nah, negara-negara yang menyusul yaitu salah satunya adalah Panama, Paraguay, Venezuela, dan Anguilla ya teman-teman ya. Nah, ini kabar baik ya. Jadi banyaknya juga negara yang sudah mulai mengadopsi Bitcoin. Nah, tapi kalau kita lihat chart ya teman-teman ya, di hari ini chart tanggal 30 untuk sistem size Wind bahwa ini sinyalnya sell ya teman-teman ya. Dia sinyalnya sell di 38.353 ya sekarang ya, di sekitar jam 9. Nah, kalau kita melihat cara time frame-nya 1 hour ya teman-teman ya, memang Bitcoin ini di area support ya, area supportnya itu di 38.307 ya. Kalau sampai jebol ke bawah ya, potensinya bisa ke 37.000 ya teman-teman ya, 3750.61 ya. Ini yang kenapa yang membuat indikator extreme fear-nya sangat takut ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat memang di sini tuh masih ada sinyal sell, walaupun kalau kita lihat time frame day-nya itu dengan volume yang kecil karena kan memang di weekend ini ya teman-teman ya. Jadi memang kalau biasanya kalau di sistem saya ini fast trade ya, jadi hari ini buy, bisa aja besok sell, bisa juga 2 hari kemudian sell. Jadi ini ke lacak ya teman-teman ya, bahwa hari ini memang udah sinyal sell ya untuk fast trade. Nah, kalau misalkan kita lihat dari total ya, total kripto yaitu sell ya teman-teman ya. Jadi di 1,7, di mana memang yang orang-orang menyiapkan uang cash ya, di mana kalau misalkan di bawah turun teman-teman, kalau yang bermain spot bisa nyerok ya teman-teman ya. Nah, hari ini saya membahas token yang akan nanti pre-sale ya teman-teman ya, yaitu teman-teman bisa ke websitenya di elonpatch.io yang akan pre-sale di 1 Mei jam 6 UTC ya. Jadi
jam 6 UTC tambah lagi 7 jam, jadi sekitar jam 1 WIB ya teman-teman ya, di 1 Mei. Namanya elonpage.io ya, kalau kita lihat ya gambar Elon dan dog ya, dimana dia di sini nanti ada play to earn, to stake, ada earn ya teman-teman ya. Nah, terus juga teman-teman bisa lihat di sini, jadi dia Elonpage itu adalah decentral ekosistem ya, di mana dia akan menyediakan NFT dengan 3 dimensi di Binance Smart Chain ya teman-teman ya, di DEX. Nanti teman-teman bisa enter-nya. Kemudian di sini kita bahas tokenomiknya. Liquidity-nya 2%, marketingnya 5%, liquidity tax-nya 2%, dan market tax-nya 5%. Ya. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini roadmap-nya ya. Roadmap-nya adalah fase 1 adalah creating our social media contract, websitenya sudah launch, building Telegram community, dApps-nya launch, rilis pre-sale details ya. Kemudian dia nanti di pas kedua nih ada listing di Gecko sama Coin Market. Jadi sekarang belum ada ya teman-teman ya. Nanti ada pre-sale, kemudian summer box NFT, pay to earn games, pengembangan di juga main games ya. Ada check partnership di fase ketiga dan listing. Ada rilis more arcade games ya, games tentang arcade, kemudian reward entertainment partnership, partnership dengan other project, reward exhibition event ya. Kemudian dia di fase keempat dia lebih banyak juga listing dicek, kemudian di ekosistemnya dikembangin lagi sama marketingnya, kemudian dia juga menunjukkan apa nama iklannya, kemudian strategi investor, dan terakhir dia akan menambahkan NFT ya. Kalau kita lihat dari sini ya teman-teman ya, di page elonpage.io ya, teman-teman bisa lihat di sini dia di bagian home-nya dapat ini ya, mengenai nanti collect ke wallet ya teman-teman ya, nanti bisa beri mystery box ya seharga 0,1 BNB, di mana nanti teman-teman bisa pilih 0,1 BNB berarti sekitar 500 ribuan ya. Jadi teman-teman bisa kalau misalkan tertarik bisa beli, nanti bisa di stake 15 hari, EP-nya 140%. Jadi kalau contoh perhitungannya teman-teman bisa seperti ini. Jadi kurang lebih sekitar 15 hari dengan API 140%, rumusnya API dibagi 365, 140 dibagi 365, 0,3 dikali 15 hari, kurang lebih dah 5%-an ya teman-teman ya, untuk bunganya ini ya sekitar 5%-an. Ya, teman-teman nanti bisa pilih di sini ya. Nah, terus kemudian kita bisa lihat di Twitternya teman-teman ya. Twitternya di elons_page ya. Di mana teman-teman bisa lihat di sini dia ada join di November 2021, dia 1929 ya. Nah, kita lihat di sini dia November 1900 6 tweet ya teman-teman ya. Jadi dia baru 6 tweet, kemudian teman-teman juga bisa ke Telegramnya. Telegramnya di Elon Page Official ya. Dia baru ada 544 subscribe ya, masih sangat sedikit ya karena memang dia belum pre-sale. Nah, kalau kita lihat memang dari Twitternya juga memang masih sangat sedikit ya. Dan teman-teman bisa lihat bahwa di sini dia juga sudah ada Know Your Customer ya, CoinScoop ya. Dan kemudian dia juga udah akan diaudit disetik, udah lagi proses diaudit disetik ya teman-teman ya. Koin baru tapi sudah audit disetik. Nah, di sini teman-teman ya, di audit disertiknya dia. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, dia di sini Elon Page audit progresnya 85% ya, di mana nanti reportnya belum dikeluarin ya teman-teman ya. Jadi dia project review di 20 April 2020, masih belum ke final ya. Jadi untuk token baru sudah ada di audit setik ya, ada nilai tambah ya teman-teman ya. Dimana kalau kita tahu kalau di take rate audit sekitar 25 juta, di take rate di audit disertik ya kurang lebih 40 sampai 50 jutaan ya untuk biaya. Jadi memang developernya sudah ada modal ya di awal ya. Dia tidak ambil dari liquidity, walaupun ambil liquidity atau LP itu nggak salah teman-teman, selama masih dijual untuk proyeknya dia, pengembangan marketingnya itu tidak ada masalah untuk ambil LP. Jadi bagi orang-orang yang ngefood tentang LP udah nggak zamannya, karena ya itu kalau developer mengerjakan proyek ya nggak ada masalah, kecuali developernya nggak ngejar proyeknya nggak sesuai dengan roadmap ya teman-teman baru bisa pertanyakan ya. Kalau ini awalnya sudah di audit certik, jadi ada nilai plus tambahan ya teman-teman ya. Nah, ini juga kita lihat di sini dia sudah di QAC, kemudian kalau
lihat dari LMS juga ada QSC, ini ada kontraknya ya teman-teman, di kontrak presale-nya kalau teman-teman yang mau ikut presale. Kemudian di sini di Elon kita lihat totalnya ada sekitar 10 triliun ya. Dia belum di PancakeSwap belum launching kan, masih di presale. Jadi masih sangat-sangat baru. Yang teman-teman yang mau nunggu di presale boleh, kalau yang menunggu sampai dia listing di CoinGecko juga atau CoinMarket silakan ya. Itu kalau kita lihat dari websitenya, kalau kita cek di Whois ya, di sini dia regis di 24 24 April 2022 sampai dia di 20 Februari expire di 2023 ya. Jadi ini masih setahun lah dia perpanjang. Jadi ya untuk ya kita lihat kalau teman-teman nanti sesuai dengan teman-teman bisa buy. Kalau proyek ini tidak sesuai dengan teman-teman, tidak sesuai dengan standar teman-teman, ya teman-teman tinggalkan ya. Saya hanya edukasi buat teman-teman, sekaligus saya juga update tentang Bitcoin ya. Teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain, bisa like, bisa komen. Nah, teman-teman juga semoga ini channel ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, semoga teman-teman nanti di awal Mei ini ya bagi teman-teman yang merayakan ibadah, merayakan Lebaran, selamat Lebaran ya. Semoga sehat selalu ya teman-teman ya. Oke, sekian dari saya. Salam sehat, salam profit. See you at the top. Bye.